perubahan aktivitasnya, perubahan kegiatannya, melainkan perubahan cara berpikirnya, konsepnya. Kalau di dalam Roma pasalnya yang ke-12, mari kita lihat lebih dahulu. Cara berpikir orang dunia dijelaskan dalam ayat tadi yang kita baca, 2 Petrus 1 ayatnya yang juga 2 Petrus 1 ayat yang ke-11 dan 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 tadi. Ayat yang ke-11 mengatakan dengan jelas bahwa tidak sebagai pendatang atau sebagai perantau. Ayat ini mengatakan demikian, saya mohon supaya kalian masing-masing tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Jadi tidak serupa dengan dunia, artinya cara berpikir yang ada di dalam kepala kita ini, yang ada di dalam konsep pemikiran kita adalah bagaimana kita menentang, bagaimana kita mengadakan perlawanan, bagaimana kita mengadakan, kalau bahasa di sini, yang berperang, yang melawan dalam bentuk peperangan, betul-betul ada interaksi yang cukup keras, itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena keinginan badan ini bertolak belakang dengan keinginan jiwa yang sudah diperbarui, jiwa yang di dalamnya terdapat komponen-komponen Allah yang ditaruh pada saat diciptakan. Makanya dikatakan manusia diciptakan serupa, segambar. Dalam bahasa aslinya itu self demon. Jadi komponen yang ada di dalam diri Allah itu ditaruh dalam diri manusia melalui nefesikaya, hembusan. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, yang berbeda dengan binatang. Kenapa berbeda? Karena roh yang ditaruh yang membuat manusia hidup hari ini kita, itu adalah bagian yang ada di dalam diri Allah atau komponen yang juga ada dalam diri manusia. Apa itu? Pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia itu mati. Dalam bahasa aslinya demon memiliki dua pengertian. Mati secara jasmani, di mana Adam dan Hawa tidak lagi berada pada dimensi kekal, sehingga Adam mati umur 930. Dimensinya sudah tidak mati dia, maka dia tidak kekal. 930 mati. Yang kedua, mati secara roh. Roh di sini artinya yang tadinya roh ditaruh dalam diri manusia supaya mendominasi daging, mendominasi tubuh, sehingga melalui tubuh ini kita bisa memperagakan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan manusia. Tetapi karena manusia
diberikan. Maka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 3 sampai 6, bangsa Israel itu adalah contoh kehidupan manusia hari ini. Jadi kalau kita menjalani hidup ini sampai kita mati, itu sebenarnya hidup yang kita jalani ke depan itu sudah dijalani oleh bangsa Israel. Maka untuk tidak salah ke depannya, harusnya kita melihat kehidupan bangsa Israel. Apanya yang kita lihat? Yang kita lihat adalah cara hidupnya. Seperti apa mereka menjalani hidup sehingga mereka gagal melaksanakan rancangan Allah, melaksanakan kehendak Allah, sehingga mereka tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk berapa orang? 2. Hanya berdua. Jadi dari dulu memang sedikit orang yang selamat itu, tidak banyak. Jadi jangan pernah lama kalau saudara melihat kehidupan itu semakin susah, semakin sedikit orang yang serius. Jangan pernah lama. Justru dengan semakin sedikitnya orang itu membuktikan bahwa tidak banyak orang yang serius. Maka menunjukkan kalau kita masih tetap setia, berarti kita adalah bagian dari orang-orang yang terpilih karena kita serius. Apa? Secara frontal untuk berani melawan, secara frontal untuk berani berperang, untuk tidak mengikuti keinginan daging. Harus berani. Itulah kenapa Tuhan berkata dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 8, hendaknya kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Korintus 6 mengatakan, hendaklah kamu menjauhkan dirimu dari apa yang najis. Ya semua itu kan dilakukan ya mudah untuk bisa kudus, tidak bercela, sempurna seperti Bapa, menjauhkan apa yang najis dan baik-baik yang lainnya kita mengatakan. Kenapa? Karena dari ini dia tidak mungkin melakukan apa yang kudus, apa yang benar. Dan ini yang kita mengatakan keinginannya adalah keinginan jahat. Karena nafsu yang ada dalam diri kita ini selalu terarah tertuju kepada keinginan, kepuasan, kebahagiaan kita sendiri. Allah menebus kita guna mengindahkan kehidupan kita dari dunia menuju ke dunia yang akan datang. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, tidak mudah kita jalani. Jadi saya pernah katakan bahwa ketika kita dilahirkan dalam kelahiran baru, itu adalah kelahiran proses di mana saudara memulai perjalanan hidup yang baru, di mana kita terus belajar, terus berusaha untuk berperang, untuk melawan apa yang menjadi keinginan badani ini. Dari mulai kelahiran baru, maka tidak heran
manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang keinginan-keinginannya adalah jahat, maka di dalam diri kita pun ada unsur yang jahat yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ya kalau dipikir, siapa yang mau marah-marah? Lalu ada siapa yang mau tersinggung? Siapa yang mau sakit hati? Gak ada orang. Tetapi dorongan itu sangat kuat sehingga membuat kita bertindak apa yang memuaskan daging. Ketika kita dilukai, tubuh ini berkata, oh saya berhak marah. Dan balas, dilukai ya lukai, berhak. Karena itu tadi selalu berkata begitu, dia berhak marah, dia berhak tersinggung, dia berhak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain. Makanya hukum Taurat ketika belum Yesus mati di kayu salib, itulah yang mengkamper supaya rohani, supaya suci, supaya kudus, maka diberikan hukum Taurat. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Itulah Yesus mati di kayu salib menyempurnakan hukum Taurat. Jadi apa itu yang bisa dilakukan oleh hukum Taurat, hidup suci, hidup kudus, maka dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Nah, untuk itulah cara berpikir ini sangat penting. Maka dikatakan di sini ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Kuasa yang dimaksudnya apa? Di dalam ayatnya yang ke-17, tolong ayat 17. Ayat 17. Dalam segala, dan juga berkata begini dalam Efesus. Dan terimalah keteguhan keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau dalam ini teman sederhana dikatakan, yakinlah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu, dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena perkataannya mempunyai apa? Kekuatan dari Roh Kudus. Pikiran ini adalah hal utama dalam menjalani misi peperangan melawan daging. Karenanya pikiran dilindungi oleh topi. Kalau di bahasa Jerman barunya ketopong. Nah, ketopong kalau dalam zaman peperangan Roma atau Yahudi itu helm perang yang melindungi kepala. Itulah yang diincar oleh Daud ketika melawan Goliat, yang diincar apa? ketopong. Jadinya yang ada celah sedikit ini tuh dihajar pikiran. Ini lambangkan pikiran gue sebenarnya. Dia tahu kepalanya kan. Makanya helm itu melindungi kepala supaya kalau jatuh aman, kalau luka-luka masih aman. Tapi kalau udah kepala pasti selesai. Jadi sebenarnya pikiran ini sangat penting, menjadi bahan pertimbangan kita untuk bisa melaksanakan perlawanan peperangan terhadap kuasa-kuasa yang
berjuang, saudara berjuang, saya berjuang. Jadi ketika saudara melihat saya lemah, jangan katakan saudara nggak bisa berjuang karena saya lemah, nggak bisa. Saudara berjuang ketika saya lemah, itu diingatkan. Ayo, semangat, bangkit lagi, kuat lagi dalam Tuhan. Gitu. Ayo,